sini adalah tempat untuk mengungkap sisi lain dunia ini. Banyak hal di luar nalar yang sering dialami diri kita. Maka dari itu, selamat datang di ruang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ricky Ron. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Nah, kali ini gue mau angkat cerita pengalaman horor dari sosial media yang bernama Rudy. Jadi Rudy ini mempunyai kisah horor waktu dia menjadi ojol yang dapat orderan fiktif dari hantu. Jadi kejadian dari cerita ini bermula saat Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu Rudy pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Rudy dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali tersebut. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana Rudy sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos guna sebagai tempat tinggal Rudy selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudy ini gak langsung kerja guys. Dia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya dia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di satu perusahaan. Singkat cerita, seminggu pun berlalu, Rudy masih aja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Rudy hanya berkeliling dan pasar sambil menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Jadi biar dia nggak terlalu bingung mungkin ya, jadi dia ngafalin semua jalan-jalan yang ada di daerah Denpasar gitu guys. Nah, setelah hafal, Rudy memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut setelah itu, Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika, Rudy mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak guys. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Wah, dia lagi senang-senangnya nih, dia baru-baru narik ya guys. Lanjut ke cerita, jalan demi jalan telah dia lalui hingga tempat yang dia tuju telah ditemukan. Kata Rudy, "Wah, ini aneh," kata dia sambil kebingungan. Nggak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Bingung juga ya guys. Kita dapat orderan, tapi ngirimnya ke rumah kosong. Lanjut. Karena takut ada hal yang gak diinginkan, tanpa basa-basi Rudy langsung memutar balik motornya. Rudy memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Jadi agak parno juga ya guys. Dia selain dari hal-hal mistis, mungkin takut juga ada begal atau apa gitu. Lanjut ke cerita. Sesampainya di kosan, Rudy dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. Kata temannya, "Banyak sekali, Rud."
Ya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah kosong, kata Rudi gitu. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu, Rudi memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Wah, ini udah parno banget kali ini si Rudi ya. Lanjut ke cerita. Rudi hanya menghabiskan waktu untuk tidur dan bermain game di kosannya. Mungkin masih trauma gitu ya guys ya. Nah, keesokan harinya Rudi kembali bekerja karena hatinya sudah merasa tenang. Sampai sore semua berjalan lancar. Rudi terus mengaktifkan aplikasinya. Nah, pas saat azan maghrib, tiba-tiba dia mendapatkan orderan makanan lagi nih. Tanpa berpikir lama, Rudi langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju restoran yang dituju. Senanglah dapat orderan ya. Lalu setelah makanan selesai dibuat, Rudi pun berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudi meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. Ya, itu udah peraturan setiap perumahan mungkin kayak gitu ya. Nah, kata Rudi, "Pak, permisi, minta izin mau mengantarkan makanan di sana." Lalu Pak Security menjawab, "Baik Mas, sampean masuk aja ke sana." Rudi pun langsung berangkat ke sana, ke alamat orang yang order makanan tersebut ya guys. Lalu alamat tujuan sudah ketemu. Rudi turun dari motornya. Dia pun mulai memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena nggak ada jawaban, akhirnya Rudi melihat sekeliling sambil mencari bel. Kata Rudi, "Sepertinya nggak akan kedengeran kalau dipanggil dari sini." Sambil coba menghubungi lewat handphonenya. Rudi menemukan bel di rumahnya, posisi di pojok dekat gerbang. Rudi pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. Ternyata telepon Rudi udah diangkat. "Halo Pak, sudah di mana?" Pelanggan itu menanyakan keberadaan Rudi. Lalu Rudi menjawab, "Sudah di depan rumahnya Mbak," kata Rudi. Lalu customer tersebut jawab, "Oh ya udah Pak, saya keluar dulu." Nah, jadi udah sempat ada komunikasi nih guys di sini ya. Gak lama menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Jadi pemilik rumah ini wanita sekitar umur 20-an yang bernama Mbak Cici. Lalu Rudi pun menanyakan, "Nih dengan Mbak Cici?" "Ya Mas, ini uangnya," jawab Mbak Cici. Lalu kata Rudi, "Waduh, saya nggak ada kembaliannya Mbak." Jawab Mbak Cici, "Loh, ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas." Nah, sebelum Mbak Cici kembali, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Mbak Cici tersebut. Kata Mbak Cici, "Tunggu sebentar ya Mas," sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Jadi Mbak Cici ini terus berjalan cepat dengan sedikit lari ke rumahnya. Mbak Cici sengaja
nggak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu, Rudi pun mencoba melihat isi rumah Mbak Cici yang sangat bagus. Rudi sangat mengagumi rumah itu, karena rumahnya bagus banget, kata Rudi. Di dalam gerbang terdapat taman dan tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 15 menitan Rudi menunggu, namun Mbak Cici masih saja belum keluar. Wah, ini udah tanda-tanda nih guys. Karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudi menunggu, hampir sudah sekitar 30 menit. Oh, gue udah bete banget sih kalau gue nunggu kayak gitu ya. Mendingan gue tinggal. Hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Cicinya, karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan pintu ke rumah. Entah mengapa si Rudi ini lupa jika di situ ada bel di rumahnya. Jadi kayak dibikin gimana ya kalau menurut gue nih. Nah, lanjut ke cerita. Saat Rudi memanggil-manggil Mbak Cici tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. Kebayang gak tuh? Kata security-nya, "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" Lalu Rudi menjawab, "Mbak Cici pesan makanan lewat ojol, Pak." Kata Pak Security, "Sebentar Mas, sini dulu." Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu security tadi berbisik kepada Rudi. Kata Pak Security, "Rumah ini sudah lama kosong, Mas." Jawab Rudi, "Mana mungkin, Pak?" Gak percaya dia kalau Pak Security ngomong kayak gitu. "Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia, lalu keluarganya pindah, dan rumah ini dikosongi udah lama," kata Pak Security yang coba menjelaskan. "Kok bisa, Pak? Tadi itu mbaknya keluar. Dia sambil ngambil makanannya. Karena uang yang dikasihkan nominal besar, jadi saya minta diambilkan uang pas aja," kata Rudi. Lalu security jawab, "Coba sampean lihat ke belakang, Mas. Itu rumah sudah kosong," kata security dengan nada yang sedikit menekan. Lalu Rudi menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Rudi, rumah yang tadi bagus berubah menjadi rumah kosong yang gak berpenghuni dan gak keurus. Di mana-mana ada banyak sawang-sawang, temboknya juga ada rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," kata Rudi. Badan Rudi lemas dan gemetar. "Tapi Pak, makanannya tadi dibawa masuk ke rumah itu juga loh," kata Rudi yang masih gak percaya. "Lah, dibawa kemana, Mas?" "Itulah makanannya masih nyantel di sepeda kamu," jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudi. "Lalu tadi siapa, Pak?" tanya Rudi sambil mulutnya gemetar. "Sudahlah Mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri Mas dulu di sana," kata Pak Security tersebut. Serem juga ya guys. Gak kebayang sih kalau kita yang ngerasain kayak gitu. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntun sepedanya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah aja. Jadi sepeda motornya itu dia dorong nih guys. Dan juga karena Pak Security-nya juga membawa sepeda pancal. Sesampainya di pos,
Pak security itu memberikan segelas air putih kepada Rudy. Jadi security ini nenangin si Rudy tersebut nih guys. Karena kan kalau habis baru ngerasain kejadian kayak gitu pasti gimana ya rasanya, ngambang gitu. Lalu ia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudy. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang pada akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun juga ada yang beberapa mengalami kejadian seperti Rudy ini, dimana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici sampai ke rumah tersebut. Ini orang ngojek siapa ya? Lah kok ngomong sendiri? Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya menerima uang kas gitu mas, kata Pak Security. Rudy semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosnya dan menaruh pesanan Cici itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama teman-teman aja ya, kata Rudy sambil memberikan makanan hasil dari pesanan Cici. Setelah berpamitan, Rudy bergegas pulang ke kosannya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Nah, sejak kejadian itu, Rudy pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Oh, udah kapok dia. Kapok. Pasti ada aja ya guys pengalaman horor kalau driver ojol malam-malam tuh ngalong kan namanya. Makanya kalau menurut gue sih gak usah terlalu memaksakan. Kalau udah jamnya istirahat malam itu lebih baik kita istirahat, antisipasi bahaya yang lebih banyak. Nah, itulah cerita dari Rudy di sosial media yang mempunyai pengalaman horor waktu dia dapat orderan dari hantu Cici. Nah, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton terus Ruang Kirun, yang udah support terus Ruang Kirun, yang udah subscribe, like, jangan lupa komen. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.